Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai translasi dan rotasi. Jadi seperti namanya sendiri, translasi itu pergeserannya. Jadi pergeseran di sumbu X dan sumbu Y, sedangkan rotasi itu perputaran, seperti roda mobil berputar gitu. Nah, di sini kita akan membuat translasi dan rotasi itu pada sebuah gambar. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan sebuah gambar terlebih dahulu. Di sini saya pakai gambar yang sudah saya sediakan, yaitu face.jpg. Nah, pertama kita akan membuat sebuah file baru dulu. Di sini saya namakan translasi rotasi.py. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini saya akan membuat translasi terlebih dahulu. Translasi. Nah, kita perlu mengimport CV2, hal yang paling utama. Lalu kita import juga NumPy di sini dengan nama samarannya SNP. Pertama kita akan membaca gambar yang ada di dalam IMG dulu dengan menyimpannya ke dalam sebuah variabel IMG. Kita gunakan cv2.imread, lalu arahkan ke img/face.jpg. Setelah kita berhasil mendapatkan gambarnya, kita tampilkan dengan cv2.imshow. Di sini kita kasih nama translated atau gini, translasi gambar, dengan sumbernya itu dari si IMG. Lalu kita kasih weight key di sini 0, lalu kita destroy all window. Setelah itu coba kita jalankan di sini apakah gambar berhasil terbuka. Nah, teman-teman dapat melihat di sini bahwa gambar sudah berhasil ditampilkan dengan menggunakan si imread. Jadi kita sudah berhasil membaca gambar. Kita akan mentranslasikan gambar ini. Nah, untuk mentranslasikan gambar kita akan menyimpan variabel translasinya tx, ty. Nah, jadi misalkan tx saja. Tx kita mau translasi si gambar kita ini sebesar 50 ke arah kanan, atau positif ke arah kanan sumbu X lah. Lalu TY translasi ke sumbu Y, kita di sini kasih 100. Jadi dia bakal naik ke atas gitu lah. Kalau 100 itu kalau 100 itu seharusnya dia naik ke atas ya. Kita langsung lihat saja nanti dari codingannya. Nah, setelah kita mau mentranslasikan si gambar ini sebesar berapa dari di sumbu X dan sumbu Y-nya, kita selanjutnya membuat si matriks translasinya. Di sini saya beri nama matriks translasi. Nah, matriks translasi ini kita akan buat menggunakan NumPy dengan tipe datanya itu float 32. Nah, untuk membuat matriksnya di sini kita kasih matriks 2 kali 3 kali 2 ya, 2 kali 3. Nilainya 1,0, sebesar tx. Lalu matriks kolom keduanya kita kasih 0,1, ty. Dari sampai di sini kita sudah berhasil membuat matriks translasi kita, atau kita mau translasi gambar kita ini sebesar berapa. Selanjutnya kita akan translate si image kita, translated image atau translasi image kita, yang saya akan simpan dalam sebuah variabel namanya translated image. Sorry, ini salah, translated image. Nah, kita di sini menggunakan metode CV2 namanya wrapAffine. Dia di sini menerima parameter pertama yaitu sumber gambarnya di sini IMG. Lalu matriks translasinya di sini kita kan matriks translasinya itu matriks translasi ya variabelnya. Lalu yang kedua kita mau outputnya ini ukuran shape-nya berapa. Nah, kita buat di shape normalnya. Jadi shape default dari si image yang sudah kita dapat. Jadi kita masukkan image.shape 1. Sorry, ini seharusnya img shape 1, img.shape 0. Jadi kita ambil width dan height-nya. Selanjutnya kita tampilkan si translated image ini ke dalam si img atau si imshow-nya ini. Lalu kita run. Nah, teman-teman udah melihat bahwa dia akan mentransaksikan gambarnya di sini sebesar 50 ke arah X dan 100 ke arah Y. Jadi 100-nya itu positif ya, jadi ke bawah.
Contoh misalkan di sini kita ubah jadi 50. Seharusnya dia lebih naik ke atas. Kita run lagi. Nah, teman-teman udah melihat bahwa lebih ke atas ya gambarnya posisinya. Jadi kita translasikan sebesar X 50 dan Y sebesar 50 pixel ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu kita akan melakukan rotasi pada gambar. Nah, jadi gambar yang ini kita akan rotasi. Langkahnya itu pertama di sini saya berikan rotasi gambar. Nah, yang pertama kita sudah berhasil membaca gambarnya. Lalu kita akan menghitung, saya mau translasi si gambar ini, rotasi si gambar ini tepat di titik pusat gambarnya. Jadi kita hitung senternya ini, center si gambar ini ada di mana. Cara menghitung center si gambar ini kita menggunakan img.shape. Kita ambil width dan height-nya, lalu kita bagi dua. img.shape 0 kita bagi dua. Nah, penggunaan 2 sama dengan 2 tanda miring ini menunjukkan bahwa pembagian dengan 2 jika dapat bilangan koma kita bulatkan. Nah, setelah kita dapat senternya, kita mau gambar ini dirotasi sebesar berapa? Di sini saya mau 45 derajat. Lalu apakah gambar ini perlu di scale atau diperbesar dan diperkecil? Saya mau tetap di ukuran skala gambar normal. Jadi kita pakai di sini 1. Jadi dia di scale sekali. Nah, jadi kalau dikali 1 kan tetap di ukurannya normal. Nah, untuk rotasi juga kita menggunakan si metode wrap affine ini. Jadi saya simpan ke dalam rotated image di sini. Nah, kita menggunakan cv2.wrap affine. Parameter yang pertama kita masukkan di sini image, sumber gambarnya. Lalu untuk matriksnya sendiri ini kita pertama perlu membuat si nilai matriks juga sama seperti matriks translasi ini. Untuk membuat nilai matriksnya ini saya masukkan ke matriks rotasi. Nah, matriks rotasi ini cara membuatnya kita menggunakan cv2.get rotation matrix 2D. Nah, parameter yang dimasukkan di sini pertama titik pusatnya yaitu center. Lalu kita masukkan angle-nya, sudutnya, lalu scale-nya mau berapa. Nah, nanti outputnya ini dalam bentuk matriks rotasinya. Matriks rotasi ini yang akan kita masukkan ke si wrap affine ini untuk dijadikan parameter dari matriks rotasi. Lalu untuk output dari gambar ini saya mau tetap di output normalnya img.shape 1 sama img.shape 0. Jadi tetap di width dan height normal. Lalu kita tampilkan si rotated image-nya ini ke dalam si IMSU. Kita run lagi. Nah, teman-teman melihat bahwa dia akan berputar sebesar 45 derajat ke arah kiri. Coba kita ubah di sini jadi minus 45 ya. Save lalu run lagi. Nah, dia akan berputar sebesar 45 derajat ke arah kanan seperti itu. Baik, demikian video saya mengenai rotasi dan translasi. Teman-teman sudah belajar menggunakan translasi dan rotasi menggunakan si wrap affine ini, yang mana kita pertama harus membuat matriks rotasi atau matriks translasinya terlebih dahulu. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai resizing dan cropping pada image. Demikian video kali ini, terima kasih.